One, two, three, come on. Oke, salam sejahtera. Kita kembali bersama saya. Pada kali ini saya ingin beri sedikit perkongsian tentang penyediaan tanah untuk pasu bunga. Sebelum ini saya ada juga mengatakan tentang penyediaan tanah untuk pasu bunga, seperti pasu bunga seperti ini. Oke, sebelum kita menanam sesuatu benda, menanam sesuatu pokok dalam pasu bunga, kita seharusnya tahu untuk medium apa yang kita tanam, dan penyediaan tanah itu adalah amat perlu sekali, yaitu daripada semaian dan hinggalah kepada pokok dibasuh. Oke, untuk tanaman bunga dibasuh ini, sorry. Oke, tanah yang sesuai untuk kita letakkan dalam pasu ialah tanah hitam, bahan organik ataupun baja kompos, dan juga pasir. Oke. Biasanya orang yang menanam bunga di pasu, mereka menggunakan tanah dalam kiraan nisbah 3-2-1, yaitu 3 bahagian tanah, 2 bahagian baja organik ataupun kompos, baja kompos, dan 1 bahagian pasir. Kenapa pasir diletakkan ataupun dicampurkan dalam tanah? Karena ia memberi ruang kepada akar-akar ataupun memberi ruang kepada oksigen menyerap ke dalam tanah. Nah, itu maksudnya. Oke, selain daripada itu, amat perlu juga kita mengetahui tentang penyediaan tanah untuk semaian. Beberapa semaian telah pun saya lakukan di sini. Inilah semaian baru 2 minggu lada padi. Oke, campuran untuk tanah semaian ini kita ambil dalam nisbah 2-1-1. 2 tanah, 1 baja kompos atau bahan organik, dan 1 pasir. Tapi biasanya saya gunakan sabut kelapa halus. Ada juga di sini. Oke, ini dia sabut kelapa halus sebagai bahan campuran. Jadi itulah diantara penyediaan kita apabila kita bercocok tanam dalam rumah. Ini bukan cerita pasal kita bercocok tanam di ladang besar. Ini kita bercerita tentang kita buat tanam bunga ataupun tanam apa saja di dalam ataupun di kawasan rumah. Contohnya lada ini. Lada ini baru beberapa minggu, 3 minggu begitu, dan nampaknya dia cepat membesar. Dia cepat tinggi. Dan untuk mengelakkan dia terus saja tinggi karena dia subur, kita kena potong dia, dan kita kira dari sini daun yang paling bawah ini 1, 2, 3, dan kita
kita tidak mau dia terlalu tinggi, maka kita potong. Oke, saya potong. Kita potong dia di sini. Oke, ini kita buang dan tinggal lagi begini. Dan untuk makluman Anda semua, lada ini nanti, pokok lada ini nanti akan bercambah tunas yang baru dan membuat dia menghasilkan dahan dan pokok lada ini nanti akan menjadi lebat. Itulah dia punya tips. Kita tidak mau dia tinggi, karena biasanya kalau tanah dia subur dia akan meninggi saja, tetapi terpaksalah kita kena potong dan tunas-tunas baru akan muncul dan itulah dahannya. Oke, dan itu saja. Dan jangan lupa pada masa akan datang saya akan tunjukkan sekali lagi macam mana untuk membuat baja kompos. Oke, membuat campuran baja kompos. Dan sebenarnya saya telah membuat beberapa minggu yang lalu sisa makanan untuk dijadikan baja kompos. Dan di sini ada sisa makanan yang telah pun dicampur adukan di sini dengan tanah, dan kelihatan dia sudah pun sebati, dia sudah pun reput, sudah hampir 1 bulan, dan dia kelihatan seperti ini. Dia kelihatan seperti ini. Oke, sebenarnya pada mulanya ini adalah sisa nasi, kemudian kulit bawang dan apa saja sayur-sayuran, sisa-sisa sayuran kita saya masukkan dalam tong ini. Dan juga saya tutup sedikit dengan tanah agar dia tidak bau busuk. Dan nampaknya sudah berhasil, dia sudah hancur dan dia sudah menjadi baja kompos. Dan mungkin 2 minggu lagi kita boleh gunakan untuk membajai bunga-bunga di pasu. Oke, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Sekiranya video ini ataupun tips ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa share kepada kawan-kawan agar kawan-kawan di luar sana juga mendapat manfaat yang sama. Kick. Oke,